194. Dinding keempat berkata, di manakah tempat ini? Petik 2. Jangan coba-coba. Saya sedang berjalan melalui cakrawala cerita. Tepatnya, saya sudah berjalan selama 4 hari. Siapapun yang berjalan melalui tumpukan sampah yang tak ada habisnya akan merasa seperti berbicara ke dinding. Aku bergumam ke arah pecahan cerita. Pikir Kim Dokja, saya akan mengambilnya. Petik 2. Karena ada banyak ruang yang tersisa di mantel ruang dimensi tak terbatas, saya menyimpan semua cerita yang saya ambil di dalamnya. Lalu dinding keempat menjawab. Di saya Diot. Sangat menyenangkan untuk tidak berbicara kepada diri sendiri. Saya tidak tahu identitas dinding keempat tetapi jelas bukan musuh. Sebaliknya, itu yang menyelamatkan saya dari hukuman pengasingan. Ngantuk. Tunggu sebentar, Anda harus mengatakan sesuatu untuk membuatnya lebih mudah. Petik 2. Sulit untuk selamat dari hukuman pengasingan bahkan setelah mendapatkan tubuh dan tampaknya masih ada banyak tumpukan sampah. Mungkin rasa sakit ini akan berlanjut sampai saya kembali ke skenario. Beberapa cerita yang diserap menyebabkan konflik konfigurasi. Lamar Kirin mungkin atribut evolusi dengan efek samping yang relatif sedikit tetapi keseimbangan cerita menyebabkan tubuh inkarnasi saya berderit. Itu belum serius tapi jika aku bertarung atau melakukan tindakan yang tidak perlu, tubuhku mungkin akan roboh lagi. Yah, tidak ada yang mudah diselesaikan. Inilah mengapa saya tidak terburu-buru meski ingin membalas Nebula. Area skenario semakin dekat. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memasuki skenario dunia iblis. Pria Weni melemparkan saya ke tempat ini, tetapi saya tahu bagaimana caranya mendapatkan skenario di sini. Saya sudah punya rencana kasar. Rute yang saya ikuti saat ini persis sama dengan Yo Jong Hyuk dari regresi ke 111. Oleh karena itu, rencana tidak boleh salah kecuali ada variabel yang tidak biasa di tengah. Omong-omong, ada banyak pekerjaan dalam regresi ke 111 Yo Jong Hyuk. Itu sekitar waktu bahwa penulis cara bertahan jatuh ke dalam kemerosotan untuk sementara waktu. Itu hanya setelah melewati bab 1000 dan saya ingat meninggalkan komentar dengan saran tentang berbagai hal. Saya tidak tahu apakah itu karena komentar saya tetapi orang baru tiba-tiba muncul dan ceritanya berubah. Tiba-tiba, telur Dokkaibi di lenganku menggeliat. Saya menyerap beberapa fragmen cerita dan membelai telur. Iya, kamu lucu. Saya merasakan jiwa yang saya selamatkan dari kebangkitan menuju kehidupan baru. Sangat aneh. Telurnya mungkin akan menetas dalam 1 bulan. Pada saat itu, rencanaku akan berjalan lancar. Ngomong-ngomong, begitu anak ini menetas, dia tidak bisa dipanggil Shin Yosung. Apa yang harus aku beri nama? Pada saat ini, Kim Dokja mendengar suara di telinganya. Aku berjongkok di balik tumpukan sampah dan menahan napas. Bukan hanya 1 atau 2 yang saya rasakan. Setidaknya ada puluhan bahkan mungkin ratusan orang. Aku mengintip untuk memeriksa situasinya. Saya melihat tindakan yang tidak terasa hidup sama sekali. Makhluk yang mirip dengan manusia sedang mencari tumpukan cerita. Identitas mereka jelas. Mereka adalah budak penghapusan. Mereka menerima perintah dari aturan alam iblis, mengumpulkan potongan-potongan cerita dari cakrawala sekitarnya untuk digunakan sebagai bahan bakar. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat sedikit dan tidak akan menyerang kecuali diancam terlebih dahulu. Kim Dokja berpikir, fakta bahwa budak yang dipindahkan-pindah berarti ada kompleks industri di dekatnya. Kompleks industri seperti kota di dunia setan. Mereka adalah pabrik yang menciptakan energi dengan menggiling pecahan cerita yang rusak dan area perumahan akan mengelilingi pabrik. Jika saya ingat dengan benar, kompleks industri terdekat adalah kompleks industri Siswitz. Bergerak lebih cepat. Kami kehabisan bahan bakar hari ini. Petik 2. Saya terkejut dan bersembunyi di balik tumpukan sampah lagi. Setan dengan sayap kecil dan tanduk tunggal mengepakkan sayapnya dan memberi perintah. Itu adalah pengawas kompleks industri. Fakta bahwa dia datang ke sini berarti skala pertemuan itu cukup besar. Kemudian seorang budak yang dipindahkan mendekati tumpukan sampah yang saya sembunyikan di belakang. Saya menghadapinya tanpa upaya menghindar. Gur. Budak pemindahan yang menatapku dengan mata bodoh memiliki penampilan seekor simpanse, bukan manusia. Mungkin planetnya hancur dan itu adalah salah satu spesies yang diculik di sini. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan skenario mereka dan bergantung pada makhluk lain untuk hidup. Saya melihat stigma, 6424 di lengannya. Efek dari calon Raja Iblis telah diaktifkan. Calon Raja Iblis. Itu adalah atribut yang saya dapatkan dari skenario Raja Iblis ke-73. Kemudian saya mulai mendengar kata-kata yang sulit dimengerti. Aku mau berhenti. Apa? Bunuh aku. Keinginan untuk bebas mengisi matanya seolah-olah keberadaan ini sendiri sederhana. Aku menatap mata menyedihkan itu sejenak dan menghela nafas dalam-dalam. Kim Dokja berpikir, saya kira hanya ada satu cara. Setelah beberapa saat, saya berdiri dengan budak pemindahan lainnya di pintu masuk kompleks industri. Barang-barang, termasuk mantel luar angkasa, tersembunyi jauh di dalam tumpukan cerita yang saya bawa. Dengan kata lain, saya telanjang sekarang. Itu tidak bisa dihindari karena saya harus terlihat seperti seorang budak penghapusan sebanyak mungkin. Dalam keadaan darurat,
saya menjahit stigma, 6424, dari pria yang meninggal di lengan kiri saya. Lanjut. Rencana saya sederhana. Saya akan memasuki kompleks industri dengan mencampurkan dengan menghilangkan budak. Itu karena penyaringan para budak pemindahan tidak seketat para pelancong lainnya. Apa? Hasil hari ini nol. Namun, pengawas itu lebih merupakan penghalang daripada yang saya kira. Aku menelan ludah ketika melihat atasan meledak tepat di depanku. Hei, kamu di sana. Ambil bocah ini. Taruh dia di tangki bahan bakar. Petik 2. Pengawas melempar budak yang dilepas itu seperti sedang memegang bagian mesin. Pengawasnya adalah Demon Baron Cecheven. Dia lebih rendah dari bangsawan yang aku temui di Dark Castle. Mereka yang ada di Dark Castle mungkin memiliki lebih banyak cerita tetapi seorang Baron adalah Baron. Dia adalah pria yang bisa kubunuh tanpa banyak tekanan. Lanjut. 6424. Petik 2. Masalahnya adalah apa yang akan terjadi setelah saya membunuhnya. Para penguasa kompleks industri adalah Adipati, top dunia iblis. Seorang duke lebih mungkin memperhatikan ketika pengawas sebuah kompleks industri terbunuh. Tak perlu dikatakan, itu berbahaya untuk berurusan dengan para bangsawan top dunia iblis dengan tubuh inkarnasi saya saat ini. Saya bisa menggunakan kandidat atribut Raja Iblis tetapi saya tidak ingin menarik perhatian sejak awal. Bagaimanapun, saya tidak bisa menahan perasaan gugup karena berbagai alasan ketika saya mengulurkan keranjang koleksi saya. Jika keadaan menjadi bengkok di sini, rencana masa depan saya akan menjadi jauh lebih sulit. Apa? Kamu telah membawa banyak. Petik 2. Untungnya, wajah pengawas memerah setelah melihat semua cerita yang saya bawa. Saya bertanya-tanya apakah dia akan menemukan barang-barang yang saya sembunyikan di tumpukan fragmen tapi saya tidak berpikir dia adalah orang yang sangat teliti. Supervisor itu mengepakkan sayapnya dan berteriak. Semuanya, ambil daun dari bukunya. Hah, apakah kamu tidak tahu bahwa hasil akhir-akhir ini tidak baik? Kalau terus begini, kalian semua akan menjadi bahan bakar. Petik 2. Tebing pengawas menyebabkan rasa takut memenuhi mata para budak yang dipindahkan. Tidak peduli berapa banyak mereka kehilangan, ketakutan akan kematian tetap ada. Bagus 6424. Silahkan masuk. Anda telah memasuki area skenario. Saya melarikan diri dari mata pengawas dan meninggalkan kelompok budak yang dipindahkan. Saya mencari-cari di tumpukan dan mengenakan item satu persatu. Saya menyimpan apa yang saya butuhkan dan membuang sisanya. Saya berjalan di sepanjang jalan dan segera setelah itu, sebuah kotak besar muncul. Manusia berkeliaran di sekitar. Ada juga peri, budak, dan kadang-kadang setan. Itu benar untuk menyebut dunia iblis tempat di mana orang tinggal. Manusia tidak hanya datang dari dimensi yang berbeda, tetapi banyak spesies juga hidup di sini. Ada pedagang yang menjual berbagai barang dan orang yang menawar untuk membelinya. Desa yang mirip dengan Paradise muncul. Itu adalah tempat di mana orang tinggal dan cerita berkumpul. Tiba-tiba saya teringat sebuah kalimat dari Ways of Survival. Sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok besar. Atap batu tulis yang rendah menciptakan langit yang tidak seimbang. Terkadang kendaraan dengan mesin uap terlihat melewati jalan. Itu adalah kota dengan campuran peradaban di berbagai tingkatan. Kebanyakan rasi bintang tidak menonton tempat ini, tetapi juga rumah bagi kehidupan. Itu adalah tempat di mana semua orang hidup bersama dengan skenario mereka sendiri. Ini adalah kompleks industri. Benar saja, itu sama seperti yang digambarkan. Saya mungkin mengatakan kata-kata ini ketika menyaksikan kompleks industri Demon World untuk pertama kalinya. Nama, dunia setan, membuat pemandangan damai ini tak terbayangkan. Namun, tempat ini tidak jauh berbeda dari bumi, tempat manusia berkumpul. Kepada orang-orang yang memikirkan hal-hal seperti itu, saya ingin memberitahu mereka sebuah kalimat dari Ways of Survival. Jika Anda memikirkannya secara terbalik, itu mungkin berarti bahwa dunia manusia sama mengerikannya. Ya kata-kata ini, saya teringat akan isi Ways of Survival dan terbenam dalam emosi yang mendalam. Kompleks industri Siswitz Demon Realm ke-73. Di sini saya harus bertemu dengan karakter yang akan bertarung dengan saya melawan Nebula. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa mereka akan melakukan ini. Beberapa cerita yang diserap menyebabkan konflik konfigurasi. Saya mungkin perlu bergerak lebih cepat dari yang saya kira. Lebih buruk lagi, dinding keempat yang kelelahan tidak bisa lagi bertahan. Ngantuk. Hei, tunggu sebentar. Keahlian eksklusif, dinding keempat, untuk sementara memasuki keadaan sunyi. Sial, saat ini, tiba-tiba, hawa dingin meresapi tubuh saya dan percikan mulai muncul. Hukuman pengasingan membuat tubuh saya tidak stabil dan beberapa orang di sekitar saya memperhatikan keberadaan saya. Pengasingan elektronik. Orang-orang lari menjauhiku seolah-olah aku menular. Saya dengan cepat pindah dari jalan-jalan utama. Waktu hampir habis. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur. Di tempat ini, saya harus menemukan protagonis kedua dalam cerita itu.